Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Yuliana dengan NPM 2151020182 dari Prodi Perbankan Syariah kelas D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul tentang adab membaca Al-Quran guna memenuhi tugas UTS Qiraatul Quran yang diampu oleh Ibu Diah Mukminatul Hasyimi, ME SY. Jadi, setelah saya mereview jurnal dari Mustafa M yang dipublikasikan pada 28 Agustus 2017, yaitu adab membaca Al-Quran dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu adab sebelum membaca Al-Quran, ketika, dan sesudahnya. Yang pertama, adab sebelum membaca Al-Quran. Sebelum membaca Al-Quran perlu diketahui beberapa syarat yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat yang membaca Al-Quran yang harus dipenuhi antara lain: yang pertama, ada niat. Adab membaca Al-Quran sebelumnya harus difokuskan niat beribadah dengan menjalankan perintah agama Allah. Artinya, mengabdi kepada Allah sebagai Tuhan yang menurunkan Al-Quran yang di dalamnya terdapat ajaran agama Islam sebagai pedoman hidup manusia hidup di alam dunia menuju akhirat. Yang kedua, suci dari hadas kecil dan besar. Adab membaca Al-Quran sebelumnya disyaratkan suci dari hadas kecil dan besar. Artinya, bagi seseorang, membaca Al-Quran tidak menanggung beban berupa hadas kecil yang diakibatkan dari perbuatan buang air kecil dan buang air besar, serta keluar angin dari dubur. Ini dapat dihilangkan dengan bersuci melalui wudhu. Yang ketiga, menghadap kiblat. Membaca Al-Quran disyaratkan menghadap kiblat. Ini dilakukan karena Al-Quran adalah kalamullah yang berisi tentang asma Allah dan doa. Seseorang yang berdoa dikiaskan orang yang melakukan sholat. Sehingga, menghadap kiblat merupakan keutamaan bagi orang yang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan menghadap kiblat adalah bentuk sikap tawadu, rendah hati, dan penghormatan terhadap kitab suci Al-Quran yang diturunkan di tanah suci, yaitu Mekah dan Madinah. Ini merupakan simbol kesucian dari kitab yang diturunkan di tanah suci. Yang keempat, menutup aurat. Membaca Al-Quran disyaratkan menutup aurat bagi orang yang membacanya. Menutup aurat merupakan sikap wiragi seseorang yang walaupun belum ditemukan nas Al-Quran dan Al-Hadis yang memerintahkannya, pemikiran ini didasari atas penghormatan kepada kitab suci. Membaca ayat Al-Quran menjadi salah satu rukun yang menjadikannya sah sholat seseorang. Sedangkan orang yang mengerjakan sholat harus menutup aurat. Yang kelima, pakaian bersih dan suci. Pakaian merupakan sarana menutup aurat supaya aurat seseorang pembaca Al-Quran tetap suci. Ditutup dengan pakaian yang bersih dan suci. Pakaian yang bersih artinya pakaian tidak terdapat halangan yang melekat padanya. Sedangkan pakaian yang suci adalah pakaian yang tidak mengandung sesuatu yang dinilai najis oleh hukum syara. Yang keenam, tempat yang tidak najis. Membaca Al-Quran yang disyaratkan menempati pada tempat yang tidak najis. Artinya tempat yang suci dari kotoran-kotoran, karenanya tempat yang kotor dapat mengganggu konsentrasi pada pembacanya. Yang ketujuh, membaca ta'awudz. Membaca Al-Quran disyaratkan membaca ta'awudz sebelum membacanya. Membaca ta'awudz merupakan bentuk permohonan perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan dan jin. Dengan perlindungan Allah dari godaan, hati seseorang pembaca Al-Quran dapat tenang dan dapat konsentrasi ketika membacanya, dan akan memperoleh hasil bacaan yang maksimal. Yang kedua, adab ketika membaca Al-Quran. Adab ketika membaca Al-Quran seharusnya memenuhi beberapa hal antara lain. Yang pertama, membaca dengan tartil. Tartil artinya bagus. Membaca Al-Quran dengan tartil artinya melafalkan huruf-huruf Al-Quran dengan jelas, bunyi huruf panjang pendeknya, ibtida dan wakofnya, gunah dan sukunnya yang sesuai dengan pedoman ilmu tajwid. Membaca Al-Quran dengan tartil diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Yang kedua, memperindah bacaan. Memperindah bacaan Al-Quran artinya menghiasi bacaan-bacaan Al-Quran dengan suara yang indah, dengan menyesuaikan bunyi huruf dan panjang pendeknya sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang ketiga, membaca Al-Quran dengan suara yang keras. Mengeraskan bacaan Al-Quran artinya melafalkan huruf-huruf dari ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang lantang, tidak ada suara yang samar-samar atau ragu-ragu bagi orang yang membacanya, sehingga dapat didengar dengan jelas.
Kemudian yang keempat, mengingat isi bacaan Al-Quran. Yang dimaksud mengingat bacaan Al-Quran adalah ketika seseorang membaca Al-Quran, keadaan mengingat isi bacaan yang terkandung di dalamnya. Isi kandungan bacaan itu meliputi akidah, akhlak, hukum, dan hikmah-hikmah serta nilai-nilai pendidikan yang ada di dalamnya. Yang kelima, menghayati bacaan Al-Quran. Menghayati bacaan Al-Quran artinya memperhatikan dengan mengkonsentrasikan pikiran pada bacaan itu ketika membacanya. Menghayati bacaan Al-Quran dapat dilakukan dengan cara merasakan lewat getaran hati ketika dibacanya, dan menambah kualitas iman seseorang. Kemudian ada adab setelah membaca Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran diperintahkan untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran, mencintai dan mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, mengambil pengajaran yaitu dengan cara yang pertama, berpegang teguh pada Al-Quran. Berpegang teguh pada Al-Quran maksudnya menjadikan Al-Quran sebagai dasar pemikiran. Artinya, merumuskan permasalahan dan pemecahannya didasari dengan nilai-nilai yang ada di dalam nas Al-Quran. Berpegang teguh pada Al-Quran dapat memperkuat jiwa seseorang menjadi kokoh dan tekun dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang ada di dalam nilai-nilai Al-Quran. Yang kedua, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Mengamalkan isi kandungan Al-Quran maksudnya memberdayakan anggota badan, lisan untuk membacanya, mata untuk melihat hurufnya, telinga untuk mendengarkan bacaannya, akal untuk merekayasa pikiran dalam mengambil pengajaran, pikiran digunakan untuk mengambil pengajarannya, dan hati digunakan untuk merasakan kandungan pengajaran yang ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga, mencintai Allah dan Rasul-Nya. Maksudnya adalah adanya perasaan yang cenderung menaati perintah Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan perintah Rasul yang tercantum dalam Al-Hadis. Mencintai Allah dan Rasul-Nya dapat menambah keimanan seseorang dalam berpegang pada ajaran yang terkandung di dalamnya. Mencintai Allah dan Rasul-Nya dapat meningkatkan kecintaan mengamalkan ajaran yang ada di dalamnya. Yang keempat, meneladani akhlak Rasul sesuai dengan Al-Quran. Meneladani akhlak Rasul dengan cara mencontoh terhadap perilaku Rasul dari segi perkataannya dan sikap terhadap Allah dan sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari meliputi tata cara berbicara, sikap hidup terhadap Allah dan terhadap orang lain. Baik, itulah review jurnal yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.